Oke bosku, kembali lagi di channel Mama Bumil ya. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah bumil ya. Bumil yang sempat viral ya, sempat kondang di aplikasi TokTok ya. Ya, bernama Tiffany ya teman-teman ya. Oke, ini dia sedang melakukan live streaming sepertinya di kafe ya bersama teman-temannya. Oke bosku, manfaat bumil nongkrong tuh bersosialisasi itu banyak ya bosku ya. Oke, manfaat utama bumil bersosialisasi: 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Kehadiran teman bisa menjadi tempat curhat yang nyaman sehingga ibu hamil merasa lebih tenang. 2. Meningkatkan kesehatan mental. Dukungan sosial memperkuat rasa optimis dan membantu ibu tetap waras menghadapi perubahan hormon pada saat hamil. 3. Mendapatkan informasi dan pengalaman. Teman yang pernah hamil bisa berbagi tips seputar kesehatan, nutrisi, hingga persiapan melahirkan. 4. Memperkuat ikatan sosial. Persahabatan yang sehat menjadi ruang aman bagi ibu hamil untuk merasa didengar dan tidak sendirian. 5. Meningkatkan kebahagiaan. Aktivitas santai bersama teman-teman dapat menambah energi positif dan mengurangi rasa jenuh. Dampak sosial dan emosional. 1. Identitas sosial berkembang. Ibu hamil tetap bisa menjaga hubungan sosial meski ritme hidup berubah. Support system yang kuat. Kehadiran teman membantu ibu merasa lebih aman dan percaya diri menghadapi masa kehamilan. Ruang diskusi berbeda dari pasangan. Teman wanita sering lebih jujur dalam memberikan masukan, misalnya soal penampilan atau kebiasaan makan. Rekomendasi aktivitas bersosialisasi. 1. Ngobrol santai di rumah atau kafe. Pilih tempat nyaman agar tidak menguras energi. 2. Ikut komunitas ibu hamil, misalnya kelas prenatal, yoga, atau grup parenting online. 3. Curhat lewat media sosial atau chat. Tetap menjaga komunikasi meski tidak bisa bertemu langsung. 4. Kegiatan ringan bersama teman. Jalan santai, memasak bersama, atau sekedar menonton film. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Jaga kesehatan fisik. Hindari aktivitas yang terlalu melelahkan. 2. Pilih lingkungan yang positif. Bersosialisasi dengan teman yang mendukung, bukan yang memberi tekanan. 3. Tetap seimbang. Jangan sampai kegiatan sosial mengganggu waktu istirahat atau kebutuhan nutrisi pada saat kehamilan. Bersosialisasi saat hamil memiliki manfaat krusial bagi kesehatan mental ibu, mengurangi stres, dan membangun dukungan emosi yang berdampak positif pada perkembangan janin. Interaksi ini membantu mengurangi ketakutan, meningkatkan rasa percaya diri, dan mencegah rasa terisolasi yang bisa mengaruhi emosi ibu hamil. Berikut adalah manfaat utama ibu hamil bersosialisasi dengan orang lain. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Dukungan sosial dari pasangan, keluarga, atau teman terutama saat berkunjung ke tenaga kesehatan dapat meringankan beban pikiran ibu hamil, membuat mereka merasa dicintai dan mengurangi rasa takut pada saat kehamilan. 2. Membangun ikatan emosional dengan janin. Mengobrol dengan orang lain atau melibatkan janin dalam obrolan membuat ibu lebih sering berinteraksi dengan kandungannya, yang membantu janin merasa disayangi dan terikat secara emosional. 3. Mendapatkan informasi dan pengalaman. Bersosialisasi di kelas ibu hamil membantu ibu mendapatkan
informasi seputar nutrisi, kesehatan, dan persiapan persalinan dari sesama ibu hamil atau tenaga ahli yang membuat kehamilan terasa lebih menyenangkan. 4. Meningkatkan ketenangan bayi. Suara lembut dari orang-orang di sekitar ibu dapat membuat bayi dalam kandungan merasa lebih tenang, tidak banyak bergerak, dan lebih mudah beradaptasi setelah lahir. 5. Mencegah kesepian. Interaksi sosial membantu ibu hamil melepaskan diri dari perasaan terisolasi yang penting untuk menjaga kesehatan emosional dan fisik selama masa kehamilan. Tips: cobalah untuk lebih sering berkomunikasi dan bercerita tentang hal-hal yang positif dengan orang terdekat agar ibu hamil stabil dan juga berdampak langsung kepada ketenangan janin dalam kandungannya. Tahukah kalian bahwa janin dalam kandungan ternyata sudah mampu mendengar? Setiap suara yang didengar dapat mempengaruhi proses tumbuh kembangnya sejak masih berada di dalam rahim. Itulah sebabnya orang tua dianjurkan untuk rutin berkomunikasi dengan janin sedini mungkin. Janin dalam kandungan mulai bisa mendengar suara ibu dan ayahnya setelah berusia 18 minggu atau 4 bulan. Saat memasuki usia 24 minggu, janin sudah bisa menanggapi setiap suara yang didengarnya dengan bergerak lebih aktif di dalam rahim seperti menendang dan membuka mulutnya. Berbagai jenis suara dari tubuh bunda didengar oleh si kecil seperti suara detak jantung, suara napas, suara perut saat lapar, dan suara mulut. Selain suara dari tubuh bunda, si kecil juga sudah dapat mendengar suara musik dari suara di luar lingkungan sekitar. Manfaat mengajak bicara bayi sejak di dalam kandungan. Banyak penelitian yang membuat bukti bahwa peran ibu dan ayah dalam mengajak bicara buah hati selama di kandungan sangatlah besar terhadap tumbuh kembangnya. Rutin berbicara dengan bayi saat ia masih berada di dalam kandungan dapat memberi beberapa manfaat, yaitu merangsang pendengaran bayi. Sebagian proses perkembangan indera pendengaran bayi terjadi di dalam kandungan. Selama proses ini berlangsung, bunda dianjurkan untuk rutin memberikan rangsangan berupa suara kepada janin, misalnya dengan sering berbicara, menyanyikan lagu, atau memutar musik yang pelan untuknya. Suara-suara didengar si kecil dapat merangsang sistem saraf dan otaknya agar fungsi pendengaran dapat menjadi lebih peka. Dengan demikian, kemampuan mendengar bayi akan lebih optimal ketika sudah lahir. 2. Memperkenalkan bahasa yang digunakan. Walaupun si kecil belum terlahir ke dunia, tapi ia sudah mulai belajar banyak hal, termasuk mengenal bahasa yang bunda gunakan sehari-hari. Semakin sering bunda berbicara atau bernyanyi, maka semakin banyak kata yang bisa ia dengar. Bahasa yang didengar janin selama dalam kandungan akan diingat sampai ia lahir dan tumbuh besar nanti. Ingatan tersebut akan membantu si kecil lebih mudah mengucapkan kata-kata saat belajar berbicara dan berkomunikasi kelak setelah ia lahir. 3. Membuat bayi merasa lebih nyaman. Saat mendengar suara bunda, si kecil akan merasa tenang dan nyaman. Di saat-saat tertentu, ia juga bisa lebih aktif bergerak saat bunda mengajaknya berbincang atau mendengarkan musik. Suara didengar si kecil juga dapat membuatnya lebih mudah beradaptasi dengan situasi di sekelilingnya saat sudah lahir nantinya. 4. Membangun kedekatan emosional. Ada beberapa studi
yang menunjukkan bahwa rutin mengajak bayi berbicara saat masih dalam kandungan dapat membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Setelah lahir nanti, bayi yang sudah terbiasa mendengar suara ibunya akan merasa lebih tenang dan tidak mudah rewel setiap kali ibunya mengajak berkomunikasi. 5. Memupuk kecerdasan bayi. Stimulus yang diterima si kecil ketika bunda mendengarkan musik, berbicara dengannya, atau membaca buku cerita dapat merangsang kecerdasan si kecil. Tidak hanya itu, sering berkomunikasi atau mendengar musik bersama si kecil juga dapat membuat bunda lebih rileks dan mengurangi stres yang dialami selama masa kehamilan. Mengajak bicara bayi sejak masih dalam kandungan mungkin pada awalnya akan terasa canggung atau aneh, terkesan seperti berbicara sendiri. Namun, bila dilakukan secara rutin, bunda dan ayah pada akhirnya akan terbiasa dan menganggapnya normal. Seiring bertambahnya usia si kecil, bunda dan ayah mungkin juga akan mendapatkan respon darinya berupa gerakan atau tendangan. Tentunya, itu adalah hal yang bagus. Jika bunda masih bingung untuk menentukan cara berkomunikasi dengan si kecil yang baik, jangan ragu untuk tanyakan langsung ke dokter saat menjalani pemeriksaan kandungan. Nah, seperti itu tips ya dari manfaat bumil yang sedang mengandung ya. Untuk bersosialisasi itu juga sangat-sangat penting ya, apalagi dengan keluarga, teman, atau saudara dari jauh ya. Itu sangat-sangat penting karena bisa mengurangi stres ya, terutamanya itu stres. Karena ibu hamil sendiri itu pada saat mengandung tuh ada perubahan hormon ya yang bisa memicu mood ya atau apa namanya kesenangan ya, bisa ya kalau bahasa gaulnya tuh bad mood ya. Jadi kalau teman-teman yang atau mempunyai saudara maupun istri yang lagi hamil, silahkan rutin-rutin diajak bicara ya, diajak cerita, sharing-sharing ya, biar apa ya, itu mengurangi stres dan bisa memberikan bahasa dalam arti bayi biar mampu ya, biar dia paham apa yang kita ucapkan, bahasa apa yang kita gunakan setiap hari-harinya ya. Dan yang paling penting itu, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup ya, karena pada masa kehamilan sendiri itu energi itu seperti dua kali yang dikeluarkan ibu hamil ya pada saat belum hamil dan sedang hamil ya. Itu rasanya tuh berat ya karena sedang mengandung si kecil ya. Ya gimana lagi ya, berat badan juga bertambah ya, yang semula cuma 52 kilo bisa sampai 76 kilo. Itu banyak teman-teman ya pada masa-masa kehamilan. Oke, sekian dulu konten hari ini di channel Mama Bumil ya, channel yang mengedukasi, sharing-sharing seputar kehamilan.